Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di kaki gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 5 kabupaten yaitu Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap. Salah satu sekolah favorit yang berada di Kabupaten Banyumas adalah SMP Negeri 2 Purwokerto. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah tertua di Kabupaten Banyumas yang berada di pusat perkotaan. Saya, Damar Anggit Setianto, guru seni budaya SMP Negeri 2 Purwokerto dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Manado tahun 2022 mempersembahkan video praktik pembelajaran aksi 1. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dan kembali bertemu dengan Pak Damar di mata pelajaran seni budaya. Sebagai rasa wujud syukur dan juga rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, kita akan berdoa terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan bernyanyi lagu nasional. Pimpinan dan komando saya ambil alih, seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat gerak. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, Birama 4/4 setelah intro musik diputar. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran yang lebih dalam, seperti biasa kita punya jargon sebagai semangat kita semuanya. Seperti biasa ya, saya ucapkan salam seni budaya, berkreasi, berkarya, luar biasa. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, baik, saya absensi dulu ya, Bapak absensi terlebih dahulu. Baik, untuk absen pertama Abdan Rahman Priyono ada. Kemudian absen 2 Anova Diana Yacita. Kemudian absen 3 Aurelia Azharine Naila. Kemudian absen 4 Bunga Ceril. Kemudian absen 5 Cito Mandala Kusuma. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian pelajari ada 2 hal. Silakan kalian perhatikan. Berasal dari kompetensi dasar memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono dan menghasilkan 2 indikator untuk menganalisis dan juga menampilkan, di mana nanti untuk tujuan yang pertama, setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, nantinya kalian dapat menganalisis tentang bentuk penyajian dan teknik bernyanyi unisono dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan diskusi, nantinya kalian bisa menampilkan hasil diskusinya. Nah, kemudian sebagai alur pembelajaran. Jadi nantinya ketika Pak Damar selesai menjelaskan terkait dengan materi ini, kalian nanti akan membentuk kelompok diskusi, di mana nanti yang sudah Pak Damar bentuk kelompoknya, masing-masing, jadi nanti silahkan kalian mengorganisasikan ke dalam bentuk kelompok yang nantinya akan didiskusikan terkait dengan permasalahan dari sebuah video yang berasal dari YouTube. Dan nanti pada akhirnya kalian akan mempresentasikan hasilnya setiap kelompok masing-masing. Nah, ini berhasil sampai dengan ke tingkat nasional pada tahun 2016. Pada saat itu tempatnya berada di Manado. Nah, silakan kalian amati kakak kelas kalian ketika sedang bernyanyi. Nanti Pak Damar putarkan untuk videonya, kalian amati dengan baik
Nanti saya beri waktu sekitar 2 menit untuk kalian mengamati ya, silakan. Dari hasil pengamatan video yang tadi kalian amati barusan sekitar 2 menit, di sini Pak Damar punya 2 pertanyaan terkait video tersebut. Pertanyaan yang pertama, kalian simak. Bentuk penyajian video tersebut apakah masuk dalam kategori jenis tunggal atau kelompok menurut kalian? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sudah menggunakan teknik yang baik? Itu 2 pertanyaan yang Pak Damar ajukan. Ada yang berani menjawab di pertanyaan pertama? Oke, Nesya, silakan. Jadi bentuk penyajian video tersebut termasuk jenis tunggal. Karena Jenis tunggal. itu merupakan, jadi Mbak Vira itu sedang bernyanyi solo gitu. Oke, ya. Terima kasih, Nesya. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan apakah sudah menggunakan teknik yang baik, ada yang berani menjawab? Oke, Kansa, silakan. Menurut saya, Mbak Vira itu sudah menggunakan teknik yang baik karena di dalam situ sudah menggunakan teknik intonasi, artikulasi, resonansi, dan pernafasan yang baik. Perhatikan terlebih dahulu peta konsepnya. Di sini ada 4 poin penting yang akan kalian pelajari. Untuk poin yang pertama, itu berkaitan dengan pengertian dari bernyanyi unisono. Kemudian untuk terkait poin yang kedua, itu berkaitan dengan register wilayah suara manusia. Pengertian dari bernyanyi unisono. Yang dimaksud dengan bernyanyi unisono itu adalah melakukan kegiatan bernyanyi dengan menggunakan satu suara. Nah, satu suara di sini dalam artian ketika kalian mengucapkan atau menyanyikan sebuah lagu itu menggunakan melodi aslinya. Baik itu mau diimprovisasi maupun tidak, yang penting kalian menggunakan satu suara melodi aslinya, itu dinamakan dengan bernyanyi unisono. Sekarang Pak Damar bagi menjadi 4 kelompok ya. Ini karena tadi ada 3 siswi yang izin karena mengikuti kegiatan lomba. Jadi nanti tetap sesuai dengan kelompoknya saja. Nanti mengikuti di pertemuan yang berikutnya. Untuk kelompok 1, Pak Damar bacakan dulu ya. Ada Nela Kanita. Kemudian yang kedua Anova Dianaya Cita. Kemudian yang ketiga Abdan Rahman. Yang keempat Dava. Dan yang kelima Cito Mandala Kusuma. Itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 Kansa Nuraini. Yang pertama. Yang kedua Aurelia Azarin Naila. Kemudian yang ketiga Bunga Ceril. Oke. Nah, kemudian silakan kalian sekarang membentuk kelompok masing-masing. Berarti nanti yang sudah dibentuk kelompoknya silakan berputar balik ya, yang di posisi depan. Kecuali kalau yang di bagian sini seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, ini Pak Damar bagikan untuk LKPD-nya, lembar kerja yang nanti harus kalian kerjakan secara berkelompok ya, silakan. Kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Ya. Kemudian ini untuk kelompok 3. Silakan. Dan yang berikutnya untuk kelompok 4 ya. Pada intinya setelah kalian nanti mendapatkan LKPD-nya, silakan scan barcode yang ada di lembar kerja peserta didik kalian, atau bisa juga di layar PowerPoint-nya. Tapi kalau yang sudah bisa ya silahkan nanti di LKPD-nya. Kalau masih ada yang kesusahan, nanti Pak Damar kirimkan di grup kelas untuk kalian buka linknya ya. Nah, setelah kalian nanti membuka linknya, silakan kalian diskusikan dari kelima pertanyaan tersebut ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang bisa kalian diskusikan terlebih dahulu untuk hari ini. Dan nantinya
akan dipresentasikan di minggu depan ya. Oke, sekarang silahkan kalian buka videonya terlebih dahulu, kalian amati, kemudian baru kalian diskusikan ya. Kalau ada kesulitan silahkan nanti boleh ditanyakan ke Pak Damar di bagian yang mana. Ya, gimana Hansa? Isinya tetap sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Waktunya sudah cukup ya anak-anak. Jadi nanti kita akan mulai untuk mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kanza Nur Aini dari absen 10 kelas 7G. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang sudah terjawab. Dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan bentuk penyajian bernyanyi unisono yang terdapat pada video tersebut. Jawabannya yaitu tunggal, karena dinyanyikan oleh satu orang atau solo. Dengan soal kedua, apakah penyanyi di dalam video tersebut sudah menggunakan artikulasi dengan baik? Jawabannya adalah di awal video, penyanyi menyanyikan lagu dengan artikulasi yang kurang. Tetapi, di pertengahan, penyanyi sudah menyanyikan lagu dengan artikulasi yang cukup jelas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah tanggapan kalian berkaitan dengan teknik intonasi yang terdapat pada video tersebut? Jawabannya adalah, penyanyi sudah menggunakan teknik intonasi yang baik, karena ketepatan nadanya sudah cukup tepat. Begitu dari hasil kelompok kami, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya baik, untuk kelompok 3 silakan siapa yang akan memberikan tanggapannya. Jangan lupa untuk menyampaikan nama lengkapnya dan juga dari kelompok mana ya, baru memberikan tanggapannya. Silakan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Quinsa Binasa Sabila dari kelas 7G, absen 14. Dari kelompok 3. Saya ingin menyampaikan tadi penyampaiannya sudah bagus, terus mudah dimengerti, santai juga, dan sesuai dengan video. Kita kembali ke poin 5 penting ya, sambil kita bahas terlebih dahulu sebelum nanti kita simpulkan sebenarnya dari inti materinya itu apa. Di pertanyaan pertama. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh dari apa yang itu dilakukan diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain, kalian bisa mengapresiasi. Nah, mengapresiasinya dengan tadi itu poin-poin yang sudah dijelaskan di awal, ada 4 poin. Jelas ya sampai di sini ya? Ya, oke. Kalau sudah jelas, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait dengan materi yang menurut kalian belum paham? Sebagai bahan evaluasi pembelajaran, silakan nanti Pak Damar akan memberikan pertanyaan lewat aplikasi Quizizz. Jadi silahkan kalian siapkan HP-nya kalian masing-masing. Oke, sudah siap semuanya ya? Kita mulai. Untuk minggu depan, karena kalian sudah menyelesaikan kegiatan untuk pengetahuan, nah kemudian di materi berikutnya nantinya kalian akan melanjutkan kegiatan untuk praktik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, duduk istirahat gak.